Shalom Aleichem, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan lanjutkan materi yang masih belum selesai. Saya mendapatkan 15 pernyataan dan kemarin baru kita bahas ada 2. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu, yaitu jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita pagi ini, yaitu Kristiono, Yayu, dan Timor dari Wonosobo. Di sebelah mana duduknya? Ya, berdiri Pak. Supaya yang lain kasih salam. Kasih salam Bapak Ibu. Haleluya, selamat datang. Senang sekali bisa bersama kami beribadah di tempat ini. Haleluya. Ya, silahkan duduk kembali, Bapak Yahweh memberkati. Baik, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan dengan tema hati-hati dengan kelompok nama Yahweh, mereka itu sesat. Selama ini yang sering kita lihat adalah para pendeta yang berusaha mati-matian mengcounter pengajaran tentang nama Bapa Yahweh. Dan bahkan dengan kepandaian berteologiannya, mereka terus berusaha untuk membuat orang menjadi bingung. Sehingga yang betul itu siapa, nama siapa. Tetapi saya katakan kalau kita bisa ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara bisa ikutin streaming kami, itu bukan suatu kebetulan. Tetapi ada anugerah dari Bapa Yahweh untuk kita bisa dipertemukan. Nah, Bapak Ibu, saya akan membahas sedikit saja, paling 5 menit, apa yang sudah saya sampaikan kemarin, 2 poin agar supaya kita ingat kembali, dan nanti saya akan lanjut lagi, karena ini ternyata saya kumpulkan masih banyak, saudara. Saya akan lanjut lagi hari Rabu yang lebih panjang lagi, supaya kita tuntas, ya. Karena saya orangnya paling tidak mau diajak debat. Karena debat itu sama saja bertengkar memakai tema, dan saya nggak mau. Lebih baik saya bikin konten, silahkan direnungkan kebenaran yang asli itu yang seperti apa. Dan kami selalu menggunakan pola, yaitu ikuti apa kata firman Tuhan. Baik, kita akan mulai Bapak Ibu. Yaitu mereka selalu mengatakan bahwa kita ini sesat. Nah, mereka tidak paham tentang apa yang dimaksud sesat itu. Sesat adalah yang tidak bisa kembali. Sesat artinya ya dia tidak bisa untuk melanjutkan perjalanan. Seperti mobil ini, sekalipun dia menggunakan GPS, tetapi toh juga bisa tersesat. Sama seperti mungkin kita menganggap kitab suci kita ini benar, tapi yang disembah salah, itu juga tersesat. Ya, kita lanjut terus, saudara-saudara. Nah, jika kita amati, sebenarnya pernyataan mereka itu selalu sama. Baik mereka pendeta-pendeta yang bertitel panjang, selalu mutar-mutar di situ saja. Ya, yaitu tidak bisa membedakan antara nama dan gelar atau jabatan. Yang kedua, mereka mengacu bukan pada kitab suci, tetapi inskripsi dan Kristen Arab. Yang ketiga, mereka tidak mau mengakui, tapi melegalkan. Dan jika mereka mengakui, tapi melegalkan, dan tidak mempermasalahkan jika tetap memakai nama lama. Jadi it's okay, campur-campur juga nggak masalah. Kemudian yang keempat,
Melihat sikap orang Yahudi yang memanggil nama Tuhan, ya, bukan melihat apa yang kitab suci mengatakannya. Anehnya lagi, jika kita kejar tentang sikap orang Yahudi yang mengakui Torah, mereka tetap menolak juga. Jadi di satu sisi mereka ingin kita ikut orang Yahudi, tapi di sisi lain orang Yahudi yang melakukan Torah mereka tolak. Ini lucu, saudara ya. Kemudian yang kelima, tidak mau tahu atau tidak mau belajar. Dan rata-rata mereka tidak bisa membaca teks Ibrani, bahkan teksnya pun mereka tidak tahu polanya sama sekali. Belum apa-apa sudah nyesat-nyesatkan, tapi giliran diberitahu teguran kitab suci, mereka bilang kami menghakimi. Yang menghakimi bukan kita, yang menghakimi itu yang punya nama. Ya, Bapak Ibu. Kemudian lanjut, paling parah adalah terang-terangan menolak nama kudus Bapa Yahweh. Bahkan ada kecenderungan untuk menghina nama kudus itu. Nah, kepercayaan kita yang selama ini kita pahami seperti ini, saudara. Kekristenan itu sumbernya sebetulnya dari Ibrani. Tetapi ternyata kiblatnya malah ke Arab dan Yunani. Ya. Kemudian yang betul ini. Ya. Tetapi ini masih campur-campur. Nama Arab dan Yunani masih masuk. Dan yang benar adalah seperti ini. Full dari Ibrani. Nah, kita lanjut lagi. Yang pertama, nah ini ada 2 pertanyaan kemarin ya, sampai selesai. Kamu mau lebih Yahudi dari orang Yahudi? Mereka aja tidak panggil nama itu, sedangkan kita ini siapa? Kok berani-beraninya panggil nama Yahweh? Nah kalau kita hanya dengernya mereka, kita akan manggut-manggut, iya juga ya, orang Yahudi nggak panggil nama Yahweh ya. Kok kita berani-beraninya memanggil, wah sesat nih, nggak bener nih. Tapi saudara, saya katakan, mereka melakukan pembenaran diri dengan merujuk pada orang Yahudi. Tapi anehnya jika dikejar dengan pertanyaan, bagaimana dengan orang Yahudi yang memelihara Torah? Ayo, kamu kan arahnya ke Yahudi katanya. Tapi mereka memelihara Torah nih. Oh kalau itu enggak terima, karena Torah sudah dihapus katanya. Nah, ini aneh lagi, saudara. Mereka menolak Torah, mereka tidak menerimanya. Nah, kita akan lanjut dengan kamu lebih Yahudi dari orang Yahudi. Mereka saja tidak panggil nama, kamu itu siapa? Kita sekali lagi merujuknya bukan pada manusia, tapi merujuk kita adalah kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya kalau kita mau merujuk pada orang Yahudi, bagaimana dengan orang Yahudi yang menyalibkan Yesua? Apakah kita juga akan mengikut menyalibkan Yesua? Ya tidak, kita merujuknya adalah kepada firman Tuhan. Nah ini bicara tentang nama, ya saya tidak akan baca lagi supaya cepat, ya. Ini juga bicara tentang nama. Ini juga, ya ini adalah teks-teks yang saya kumpulkan sebetulnya sangat banyak sekali. Tapi ya sudahlah, paling hanya beberapa saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa nama Tuhan kita adalah Yahweh. Nah ini ya. Nah, mereka berkata, Allah dalam Alkitab itu beda dengan kitab agama lain. Bedanya di mana? Nama boleh sama, tapi tidak sama. Hanya karena Allah Alkitab yang mengirim anaknya yang tunggal untuk menjadi juru selamat. Itulah Allah yang saya sembah, katanya mereka. Nah, saya mengatakan bahwa mereka selalu mengarah pada Kristen zaman jahiliyah sebelum Islam ada. Kan juga panggil Allah katanya. Kenapa tidak diarahkan pada kitab suci yang jelas-jelas
Tidak pernah ada sesembahan yang bernama Allah. Tidak pernah ada sama sekali. Nah, di sini saya tunjukkan beberapa bukti tentang siapa sebetulnya Allah itu sebelum Islam ada atau yang dikenal dengan zaman jahiliyah. Itu disembah oleh 3 suku. Suku Quraisy, suku Jurhum, dan suku Nabatean. Nah, ini adalah bukti-bukti buku-buku yang bukan buku Kristen, pengarangnya juga tidak saling mengenal, tetapi mereka mengarah pada materi yang sama. Seharusnya kita mencurigai, bukan asal bebek ikut sudah dari sononya seperti itu, ya. Nggak bisa seperti itu, karena ini menyangkut masalah keselamatan. Nah, kemarin kita berhenti sampai di sini, saudara. Dan hari ini saya akan lanjut pertanyaan atau pernyataan yang ketiga. Mereka mengatakan nama Yahweh itu tidak boleh dipanggil sembarangan. Orang Yahudi saja hanya setahun sekali di perayaan Yom Kippur, itu pun hanya berbisik. Nah, ini ngawur, saudara. Yang pertama, Yahweh tidak boleh dipanggil sembarangan. Saya bilang yes, betul 100%. Tapi bukan berarti tidak boleh dipanggil. Ya, Bapak Ibu, memang ada ayat firman Tuhan yang berkata, janganlah engkau memanggil nama Elohimmu dengan sembarangan. Itu betul. Tetapi bukan berarti tidak boleh dipanggil. Sama seperti kalau saudara, saya kasih ilustrasi, dilarang membuang sampah sembarangan. Sampah boleh dibuang atau tidak? Boleh, tapi jangan sembarangan. Misalnya dibuang di sungai, dibuang di atas tempat tidur, ya, dibuang di atas meja, itu artinya sembarangan. Nah, sekarang bagaimana dengan nama Yahweh? Ya, yang dikatakan sembarangan itu yang seperti apa? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang disebut sembarangan adalah ketika orang menggunakan nama Yahweh untuk hutang. Orang menggunakan nama Bapa Yahweh untuk sumpah. Itu tidak boleh, saudara. Firman Tuhan katakan, janganlah engkau bersumpah demi langit. Demi bumi pun tidak boleh, apalagi dengan nama Yahweh. Itu artinya sembarangan, saudara. Nah, kita harus tahu bahwa tidak boleh disembah atau tidak boleh dipanggil dengan sembarangan, itu juga untuk membunuh, untuk berbohong, itu tidak boleh. Itu sembarangan namanya. Contoh misalnya orang utang saja, saya mau utang ya, 100.000, tolong demi nama Yahweh, tolong dipinjemin, besok saya kembalikan. Tapi ternyata enggak dibayar, boro-boro dikembalikan, dibayar saja tidak, saudara. Ingat saja tidak. Nah, ini namanya sembarangan. Jadi sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Arti dari tidak boleh dipanggil sembarangan. Kemudian mereka mengatakan juga bahwa mereka hanya menyebut nama Yahweh di perayaan Yom Kippur. Itu pun hanya berbisik. Ya bisa-bisa saja seperti itu. Tetapi di mana ayatnya yang memerintahkan untuk berbisik memanggil nama Yahweh? Saya cari tidak pernah ada, saudara. Yang ada justru disuruh menyerukan, bukan berbisik. Nah, ini diwalik-walik semua, saudara. Dan saya katakan ini ada spiritnya, kita mesti hati-hati, Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, nama Yahweh itu salah, karena itu huruf mati semua. Jadi bisa saja berbunyi Yuhwuh, Yehwah, Yahwah,
atau yih-yih, bisa saja katanya. Jadi tidak ada yang tahu penyebutan yang benar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya memberikan hak jawab. Jawaban saya adalah, memang tulisan Ibrani itu tidak ada huruf hidupnya. Tetapi bukan berarti tidak bisa berbunyi. Saya ambil satu contoh, seperti misalnya tulisan itu, Shin Lamed Waw Mem. Itu dibaca apa? Shalom, saudara. Ya. Kemudian yang tengah itu, Shin Bet Tau, Shin Lamed Waw Mem. Bacanya apa? Sahabat Shalom. Wah, pintar-pintar, saudara. Ya, saya senang sekali saudara terus belajar sehingga saudara bisa paham. Kemudian yang di sebelah sana, itu apa itu? Ayin, Mem, Nun, Waw, Alef, Lamed. Bacanya apa? Immanuel, saudara. Ya, Im itu dalam bahasa Inggris with atau bersama. Anu itu as atau kami. El itu artinya Elohim. Ya. Jadi Immanuel itu membacanya. Nah, sekarang yang di sini apa ini? Elohe Sebaot. Ya, Bapak Ibu. Ini ada tanda bacanya, itu mudah, saudara. Kasus ini, ya. Kasus ini itu sama dengan orang Amerika kalau membaca kalimat KPDYTH. Saya pikir ini diganti aja nih. Tes. Ya, kasus ini itu sama seperti ketika orang Amerika itu diberi surat tulisan seperti itu. Kalau itu kan kepadanya jelas ya, tapi ada yang cuma disingkat KPDYTH. Kalau orang Amerika disodorin seperti itu, mereka akan bertanya, what is the meaning of KPDY2H? I don't know. Betul nggak Bapak Ibu? Pernah sekali waktu saya itu bertanya kepada salah satu leader di Israel. Saya tanyanya begini, bagaimana caranya saya bisa membaca teks Ibrani yang tanpa tanda masorah? Bagaimana caranya? Tolong saya diajari. Mereka jawab apa? Impossible. Loh, saya tanya, why? Kenapa? Dia katakan, karena kamu itu tidak tinggal di Israel. Because you don't live in Israel. So, you always guess of every sentence. Jadi kamu selalu akan menebak-nebak setiap kalimat. Tetapi berbeda kalau kita tinggal di Israel. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh saya mampu membaca teks Ibrani tanpa tanda baca dengan lancar, saya bilang bohong. Semua itu harus ada tanda baca. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi sekali lagi, kalau mereka bilang, loh itu kan tulisannya huruf mati semua. Ya betul, karena teks Ibrani itu bentuknya singkatan. Itu kan singkatan. SHLWM, itu bacanya Shalom. Ya. Kemudian yang atas itu SHBT, bacanya Sabat. Kan begitu Bapak Ibu.
Dan saya katakan bahwa teks Ibrani itu sangat berbeda dengan teks manapun di dunia ini. Teks Ibrani itu dia bukan cuma punya teksnya sendiri. Tetapi teks Ibrani juga punya piktograf atau simbol atau gambar. Sama seperti kalau saudara lihat di jalanan ada gambar orang sedang melangkah gini, itu artinya apa saudara? Crossing, ya, tempat untuk menyeberang. Ada gambar laki dan perempuan sedang berdiri, itu artinya toilet, ya. Jadi itu yang disebut dengan piktograf, gambar. Nah, tulisan Ibrani itu juga seperti itu, bukan cuma teksnya saja, tetapi juga ada gambar, dan setiap huruf itu punya filosofi sendiri, punya arti sendiri. Seperti alef misalkan. Alef itu simbolnya adalah kepala sapi. Dan alef itu memiliki arti strong atau kuat. Alef juga memiliki arti something divine, sesuatu yang bersifat ilahi. Ya, kemudian bet. Bet itu artinya rumah, simbolnya tenda, saudara-saudara. Gimel itu onta. Dalet itu pintu. Jadi seperti itu sampai huruf tau. Ini tidak pernah ada dalam pola di luar Ibrani. Kemudian juga huruf Ibrani memiliki angka gematria. Kenapa ada 666? Diambil dari mana angka itu? Dari angka gematria, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, kalau mereka mengklaim bahwa nama Yahweh itu tidak bisa berbunyi, ya masa Tuhan mau kasih nama orang susah untuk menyebutnya, kan tidak mungkin, saudara. Ada yang berkata, oh yang betul itu Jehovah. Saya bilang itu nyaris betul, tapi belum betul. Karena depannya J. Tidak pernah ada orang Israel berkata haleluya. Tidak ada. Yang ada adalah haleluyah. Yahnya itu kependekan dari Yahweh. Ada juga yang menyebut Jehovah. Itu juga nyaris betul. Tapi tidak pernah ada orang Israel yang menyebut haleluya. Yang ada adalah haleluyah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lihat yang kelima. Mereka membuat sebuah pernyataan, apalah artinya sebuah nama? Nama itu tidak penting. Yang penting itu penginjilan dan terapkan hukum kasih daripada berkutat pada masalah nama. Saya katakan orang ini tidak konsekuen. Karena orang yang ngomong seperti itu, kalau saya panggil, saya plesetkan namanya, dia nggak mau. Tapi dia memperlakukan itu kepada Tuhan. Dan ini jelas salah, saudara. Dan bahkan sampai hari ini, saya membuka sebuah tantangan yang sampai detik ini belum ada yang berani menanggapi. Kalau ada yang berani, silahkan menghubungi saya. Tantangannya apa? Tantangannya begini, saudara. Karena Pak Pendeta yang ngomong itu, dia bilang begini, Pak Lukas itu apa-apaan sih? Nama saja kok dipermasalahkan. Ya, nggak penting Pak, nama itu nggak penting. Yang penting itu penginjilan, bawa jiwa, itu baru benar. Lah saat itu saya bikin tantangan begini. Oke, saya pegang kalimat Bapak ya. Nama tidak penting. Oh iya, nggak penting. Oke, sekarang saya mau tanya, Bapak punya sertifikat tanah? Punya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya tantang? Sertifikat tanah
saya ganti dengan nama Lukas Sutrisno. Saya yang bayar deh, dan Bapak yang menyimpan sertifikatnya. Adil nggak kira-kira? Adil bukan? Saya nggak pegang loh sertifikatnya, Anda yang pegang. Bagaimana? Mau bersedia? Dia jawab apa? Enak aja, itu sama saja jadi miliknya Pak Lukas. Lah, kok bisa bilang begitu? Artinya apa? Beda nama, beda pemilik. Masuk logika nggak kira-kira? Terus yang kedua, paspor. Coba tulisan nama saudara, kata L-O-E-K-A-S misalnya, Lukas, L-O-E-K-A-S. Itu yang disebut ulama. Ya. Tapi saya nulisnya L-U-K-A-S. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Sekalipun bunyinya sama. Contoh misalnya, tolong saudara jawab pertanyaan saya. Ini kan banyak nih, jawab pertanyaan saya. MI bunyinya apa? AIAM bunyinya apa? AIAM bunyinya apa? Terus kalau disambung tadi mie ayam, pertanyaannya benar atau salah? Tulisannya salah atau benar? Salah. Yang betul adalah MIEAYAM. Betul nggak Bapak Ibu? Sama-sama bunyinya sama. MIAIAM, bunyinya kan mie ayam sama. Tapi salah nulisnya. Kok Anda mengatakan salah? Karena kita orang Indonesia. Paham Bapak Ibu? Kalau orang Amerika mungkin nulisnya MIAIAM. Dia bilang yang penting kan bunyinya sama. Tapi tetap tulisannya salah. Begitu juga dengan nama. Nama Yahweh itu sudah paten dari sononya si pemilik nama. Lawang nama OE diganti U saja bermasalah kok. Nama Yahweh kok berubah jadi Allah. Lah kadowen saudara, terlalu jauh. Misalnya Yahweh jadi Jehovah, saya masih bisa terima. Yahweh jadi Jehovah, masih bisa terima. Salah ming sidik, saudara, sedikit saja, walaupun tetap salah. Tapi masih ringan lah dibanding dengan berubah jadi nama Arab, berubah jadi nama Yunani. Itu sudah terlalu jauh. Dari sudut rumpun pun berbeda. Ibrani itu rumpunnya namanya rumpun Semitik. Sedangkan Yunani itu adalah rumpun Indo-Eropa. Tapi kalau rumpun Semitik itu masih mirip-mirip seperti Arab. Ibrani itu satu rumpun, namanya rumpun Semitik. Saya ambil contoh, misalnya orang bilang Aba, bahasa Ibrani, artinya apa? Bapak. Orang Arab bilang Abah. Abi, masih mirip saudara. Tapi kalau sampai di Yunani beda lagi. Abah jadi pater. Beda jauh saudara. Ya. Jangankan kok beda rumpun. Lah yang Indonesia saja sama Malaysia satu rumpun bukan? Rumpun Melayu itu saja beda saudara. Saya kadangkala kalau ngomong sama orang Malaysia itu saya bingung saudara. Mereka nyebut handphone itu bimbit saudara. Loh ya bimbit, saya pernah tahu bimbit ke apa? Ya. Bimbit itu HP. Terus kalau mereka naik mobil ngomongnya apa? Kereta. Mereka bilang keliling, pusing-pusing, beda lagi saudara.
Pusing kita lah, headache, ya kan, sakit kepala. Makanya kadangkala kalau saya omong-omong dengan orang Malaysia, kadangkala kan ada teks-teks yang saya nggak paham. Saya selalu mengatakan, please text in English. Baru saya bisa tahu. Kalau enggak, saya nggak ngerti, saudara. Nah, oleh karena itu, kita yang satu rumpun saja itu sudah beda pemahaman. Di sini, seorang tentara yang sudah pensiun namanya apa? Purnawirawan. Kalau di Malaysia, tentara tak berguna. Beda, saudara. Di sini namanya pasukan pemadam kebakaran. Di sana pasukan basah kuyup. Ya. Itu beda-beda, saudara. Padahal satu rumpun. Lah ini rumpunnya sudah jauh kok. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Saya berharap ilustrasi ini akan membuka pola pikir kita untuk kita bisa memahami apa yang Tuhan inginkan dari kita, ya. Kemudian ini tadi yang kelima ya, apalah artinya sebuah nama. Nah, mereka bilang lebih baik penginjilan dan terapkan hukum kasih, itu baik. Lah tapi percuma menginjil, mau diarahkan ke siapa? Paham nggak Bapak Ibu? Kalau kita menginjil dapat jiwa harus diarahkan kepada Bapa Yahweh, karena dialah sang pencipta alam jagat raya ini. Dan sang pencipta itu telah turun ke dalam dunia dalam wujud manusia, yaitulah Yeshua HaMashiach. Jadi penginjilan kita tepat sasaran. Sekarang yang keenam, mereka bilang begini, ini saya kutip beberapa counter para pendeta, ya. Jadi setiap ada ucapan apa saya tulis. Jadi pertanyaan, haruskah Kristen memanggil nama Tuhan dengan istilah Ibrani? Nah, ini juga salah, saudara. Nama Yahweh itu bukan istilah. Paham Bapak Ibu? Nama ya nama, istilah ya istilah. Saya tunjukkan contoh. Ini yang disebut dengan istilah. Saya kutip dari Kamus Istilah Kedokteran. Diagnosis itu istilah. Artinya apa? Diagnosis itu adalah identifikasi terhadap sesuatu penyakit. Istilah medis ini sering diucapkan dokter kepada pasiennya ketika seseorang pasien menderita penyakit tertentu. Contohnya saja seperti, oh Anda didiagnosis penyakit diabetes mellitus. Jadi paham ya perbedaan antara nama dengan istilah. Saya berharap saudara bisa paham akan hal ini. Kemudian istilah yang lain yaitu kronis. Kronis itu juga istilah. Kronis adalah gambaran suatu kondisi atau penyakit yang terjadi dalam periode berulang, terjadi perlahan-lahan dan semakin serius, dan tentunya istilah medis ini sangat identik dengan suatu penyakit. Oh, Anda ini didiagnosis kena penyakit tuberkulosis atau TBC yang kronis. Itu kan istilah, saudara. Artinya orang ini memiliki penyakit TBC yang parah. Jadi sekali lagi kalau saya berhenti di sini, saudara bisa paham? Ya, jadi sekali lagi pendeta yang mengatakan bahwa Yahweh itu adalah istilah itu jelas salah. Kemudian yang ketujuh, orang Yahudi memanggil Yod-He-Waw-He dengan Adonai atau Hashem.
Saya bertanya kepada Pak Pendeta sampai hari ini, tolong tunjukkan di mana ayatnya di kitab suci kita yang memerintahkan untuk mengganti nama Yahweh dengan Adonai dan Hashem. Tidak pernah ada. Lah kalau tidak pernah ada kok ya diimani. Makanya kewajiban kita itu melurus-luruskan, saudara. Jangan dumeh kita mengikut satu kepercayaan, ikuti saja apa yang sudah dikatakan bapak-bapak gereja misalnya. Tapi mereka salah, kita diam saja. Kenapa? Karena mereka sudah diklaim sebagai bapak-bapak gereja. Kalau saya tidak bisa seperti itu. Saya nggak peduli itu bapak gereja kek, mau mbah gereja kek, mau buyut gereja kek, mau anak gereja, nggak peduli, saudara. Bagi saya harus diluruskan. Pernah saya bertanya begini, yang kamu percayai sang juru selamat itu mati hari apa? Dia bilang matinya hari Jumat, Pak. Bangkitnya Minggu pagi. Saya bilang salah. Pernyataan Anda dua-duanya salah. Mati Jumat salah. Bangkit Minggu pagi juga salah. Kenapa? Karena Minggu pagi itu bukan bangkitnya, konangan bangkit. Ya Bapak Ibu, matinya Jumat, dihitung sudah 3 hari 3 malam atau belum? Mereka bilang belum. Lah belum kok ya dipercaya. Makanya ini saya luruskan. Terus pertanyaan kedua saya tanyakan begini, waktu Yesua mati selama 3 hari itu ada di mana? Di Firdaus atau di rahim bumi? Kalau Anda mengatakan di rahim bumi, bagaimana dengan pernyataan Yesua yang mengatakan kepada penjahat, hari ini juga engkau bersama dengan aku di alam Firdaus. Ayo. Oh, dia rohnya bisa ke sono kemari, Pak. Ya kan rekayasamu sendiri. Saya sudah pernah memberikan jawaban. Saya ingin coba bertanya, saudara masih ingat atau tidak? Kita keluar sedikit dari sini ya. Saya pernah memberitahu kepada saudara, selama Yesua 3 hari itu di rahim bumi atau di Firdaus? Rahim bumi, jawabannya betul. Sekarang bagaimana dengan di Firdaus? Siapa yang berani jawab? Ayo, ingat nggak khotbah saya, saudara? Karena penterjemahnya salah menempatkan koma. Di dalam teks baik LAI maupun ILT itu salah menempatkan koma. Ya, karena di sana dikatakan, aku berkata kepadamu hari ini juga engkau bersama dengan aku di alam Firdaus. Harusnya bukan begitu, harusnya kalimatnya adalah aku berkata kepadamu hari ini, koma, kamu bersama dengan aku di alam Firdaus. Artinya perginya ke alam Firdaus kapan? Ya terserah, ngomongnya hari ini. Ngerti nggak Bapak Ibu? Ya, saya berharap saudara bisa tangkap apa namanya pernyataan saya ini, sehingga saudara bisa kalau ditanya orang bisa jawab, begitu ya. Nah, kita kembali ke poin 7 ini, saudara-saudara. Poin 7 ya. Kenapa sih kok nama Yahweh ini enggak disebut? Ya, kenapa nama Yahweh ini tidak disebut, saudara-saudara? Karena mereka atau orang-orang Yahudi itu tidak menggunakan kitab Torah. Tetapi mereka bikin pernyataan bahwa nama itu tidak disebut, itu karena dia menggunakan Talmud, saudara. Nah ini saya tunjukkan ada 2 Talmud. Yang satu namanya Talmud Bavli, yang satunya lagi namanya Talmud Yerusalmi. Yerusalmi atau Yerusalem, itu Talmud kedua. Lalu pertanyaannya, Talmud itu apa sebetulnya?
Talmud itu adalah keputusan dialog rabbinikal. Kalau di Indonesia, mungkin kalau saya ngomong begini saudara bingung, apa itu keputusan? Tapi kalau saya katakan dalam konteks Indonesia itu gampangnya begini, ini adalah buku fatwa. Jadi ada apa ditulis, lalu difatwakan. Nah, masuklah ini, dua ini. Talmud Bavli, namanya saja Talmud Bavli, itu artinya fatwa pada saat bangsa Israel ada di Babel, pembuangan di Babel, maka disebut Talmud Bavli. Sementara yang Yerusalmi atau Yerusalem ini, itu adalah saat bangsa Israel sudah kembali dari Babel. Nah, Talmud inilah yang melarang orang memanggil nama Yahweh. Bukan kitab sucinya loh. Ingat, ini adalah fatwa, saudara. Makanya Paulus itu adalah anggota Majelis Agung Sanhedrin. Dia adalah orang yang bikin fatwa sekaligus pelaksana fatwa itu sendiri. Dibikin fatwa bahwa murid-murid Yesua harus dihabisin. Kejar sampai dapat. Itu fatwanya seperti itu. Yang mereka sebut itu jalan lurus, itu harus dihabisin. Nah, pelaksananya siapa? Dia sendiri. Untuk supaya tidak disebut sebagai pembunuhan ilegal, dia minta surat kuasa dari kaisar. Supaya kalau membunuh dianggap sah, nggak masalah. Tetapi di tengah jalan, dia ketemu Yesua dalam bentuk cahaya. Nah, kembali lagi ke masalah ini, saudara. Saya akan bacakan pernyataan yang melarang memanggil nama Yahweh. Harus diganti dengan Adonai atau Hashem. Yaitu ada di Berakot Sotah ayat 38b dan Misnah Sotah pasal 7 ayat 6 dan Misnah Tamid pasal 7 ayat 2. Itu yang melarang memanggil nama Yahweh. Ya. Kenapa mereka larang? Karena dalam dialog itu mereka merasa bahwa hidup mereka itu tidak layak untuk memanggil nama itu. Karena apa? Dia sudah kawin campur. Dan itu peristiwa yang memalukan bagi orang Yahudi kalau sampai kawin campur. Bukan cuman kawin campur, bahkan kalau saudara membaca dalam kitab Nehemia, ada orang-orang Yahudi yang tidak lagi bisa berbahasa Ibrani. Di kitab Yahudi. Kenapa? Di kitab Nehemia. Karena mereka sudah mencintai perempuan-perempuan cantik yang non-Yahudi. Dan mereka dipengaruhi sampai bahasa Ibrani mereka tidak tahu. Jadi kasusnya itu sama seperti kayak saya, saudara. Saya orang Tionghoa, keturunan Tionghoa. Tetapi kalau disuruh ngomong Tionghoa nggak bisa. Bisanya ya cepek, nopek, gopek, cecing. Di luar itu sudah nggak bisa saya, saudara. Kalau disuruh nulis tulisan Cina nama saya masih bisa karena dulu pernah diajari sama papa saya. Jadi kalau sekarang disuruh nulis tulisan Cina nama saya sampai hari ini saya masih hafal. Tapi kalau disuruh ngomong nggak bisa. Padahal papa saya itu adalah guru Mandarin. Dia kalau omong-omong sama mama saya pakainya bahasa Mandarin. Tapi saya nggak bisa. Saya pernah protes dulu dengan papa saya bilang, "Pak, kenapa sih kok papa nggak mau ngajarin saya?" Dia bilang, "Jangan, kamu susah nanti di Indonesia." Karena waktu itu kan semua yang bernuansa Cina itu dibredel semua sama rezimnya Soeharto, saudara. Itu di Pekalongan tuh ada sekolah yang orang nyebutnya Chonghua Sesiao, itu juga ditutup. Ya.
Kemudian muncul lagi namanya apa, PP10 atau apa yang orang-orang Tionghoa dipulangkan ke Cina. Ya. Jadi saya ini kasusnya sama nih, seperti orang-orang Yahudi yang kawin campur. Bukan cuman kawin campur, tetapi nama mereka ada yang diganti dengan nama berhala. Seperti Sadrah, Mesah, Abednego, itu kan nama berhala, saudara. Tetapi ada pendeta yang namanya pendeta Sadrah. Ada yang namanya pendeta Abednego. Ada yang namanya pendeta Mesah. Karena mereka nggak ngerti. Mereka pikir ini nama tertulis dalam kitab suci. Padahal itu nama berhala. Nama aslinya adalah Hananya, Misael, dan Azaria. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang saya katakan kenapa orang Yahudi tidak mau panggil nama. Ya ini gara-gara buku ini, saudara. Nah, kalau saya tidak mau mengakui ini sebagai kitab suci. Ini hanyalah fatwa. Yang lebih parah lagi kalau saudara lihat di dalam Talmud Yerusalem. Saya pernah ceritakan, saudara bisa lihat materi saya yang mengatakan bahwa Yesua itu masuk neraka dan dikum di air tinja. Ada, saudara boleh lihat tuh materi saya mengenal Talmud. Nanti lah mesti saudara akan mendengar cerita saya ini. Ya. Saya katakan saya tidak mempercayai Talmud sebagai firman Tuhan. Yang saya percayai ya, yang kita tulis, yang tertulis itu ada Bereshit, Shemot, Wayikra dan sebagainya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sekarang yang ke-8. Saya ini doktor teologi ya. Saya aja tidak berani panggil nama itu, apalagi kamu yang tidak sekolah apapun, kok berani-beraninya panggil nama kudus. Belajar sejarah dulu dong. Nah, ini saudara. Saya katakan inilah fenomena yang aneh. Dia ngaku doktor, ya. Titelnya rentengan tapi minim data. Kasihan juga sebetulnya ya. Nanti kalau dibilang atau saya bilang, oh titel itu kan hanya karena bikin artikel, nanti marah. Tapi saya mau tanya nih sama saudara yang pernah kuliah. Ya, kalau saya kan nggak pernah kuliah, jadi saya nggak ngerti. Kalau saudara ingin mendapatkan gelar, itu disuruh apa saudara? Bikin tulisan bukan? Loh betul apa tidak? Ini saya tanya nih, tolong dijawab saudara. Saudara misalnya mau punya titel STH, saudara kan harus bikin artikel dulu bukan? Loh kok meneng kabeh? Benar atau salah? Benar kan? Nanti kalau sudah artikel saudara disodorkan kepada guru pembimbing, betul nggak? Betul. Nanti saudara adu argumentasi dengan guru pembimbing itu. Betul? Nah, kalau saudara bisa mempertahankan itu, saudara dapat titel. Betul atau tidak? Lah, betul. Tapi kalau saya ngomong itu titel hanya karena bikin artikel, marah katanya Pak Lukas itu melecehkan dunia pendidikan. Tapi faktanya memang begitu, bukan? Iya, suruh gimana coba? Makanya saya bilang jangan sombong. Anda titelnya panjang tapi minim data. Kasihan amat. Lah masih pintar mbok-mbok di sini. Mbah-mbah di sini suruh panggil nama Yahweh. Bisa saudara. Ada orang panggil nama lama saja. Panggil jangan nama lama. Panggilnya Yahweh. Coba. Mereka gampang. Jadi kalau saya katakan ini ada unsur anugerah di dalamnya. Kalau saudara memberitakan nama Bapa Yahweh dan ditolak, saudara tidak boleh marah. Karena ada unsur anugerah, saudara.
Ya. Jadi saya kadang suka bertanya kepada Pak Pendeta yang ngomong yang tadi ya, yang ke-8 itu. Saya doktor teologi aja tidak berani panggil nama. Saya sempat tanya, sekarang gini aja deh, saya bikin pertanyaan yang ekstrim. Yahweh itu benar atau salah? Itu aja, jawabannya benar dan salah. Kalau salah, apa alasannya? Kalau benar, ya cukup Anda berkata benar. Rata-rata mereka mau ngomong benar, gengsi. Sehingga mereka jawabnya, udah nggak usah kita bicara seperti, ya sudah, kalau nggak mau ya sudah. Saya kan nggak paksa, cuma tanya kalau mau dijawab. Ya. Walaupun ada yang menjawab, oh benar Pak. Lah benar kok kamu tidak mau memberitakan. Ya nantilah wait and see. Ya. Kenapa harus wait and see? Katanya kan kita ini pingin cepet-cepet masuk Samayim. Siapa yang mau pengen masuk Samayim duluan, kan begitu saudara. Kenapa kita harus tunggu nanti-nanti? Kalau orang sudah banyak, alias kita akan jadi bebek. Ngikut aja kemana mau saudara. Tapi kita mau pegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah ini kasusnya seperti ilustrasi di sini saudara. Seorang perempuan mengatakan, kenalkan, nama saya Carlota Christabella. Terus yang laki bilang, oh sebentar, saya pelajari dulu ya nama ini. Lucu nggak kira-kira? Lucu tur nemen saudara. Lucu tur wagu nemen. Misalnya ada orang, ya katakanlah Pak Atin lah. Kenalkan, nama saya Atin Martino. Nanti dulu, saya pelajari dulu. Atin itu dari bahasa apa? Martino itu dari bahasa apa? Lu ini kan lucu saudara. Ya kalau diperkenalkan tunjukkan nama ya sudah kita terima, kan gampang toh. Nah, oke, sekarang yang ke-9. Nama Yahweh itu nama dari Yunani. Wah ini ada nih pernyataan pendeta. Ya saya nggak perlu sebut namanya deh. Ya nggak etis ya. Ya kalau saya terus terang nggak mau ngomentarin saudara. Karena terlalu ya saya nyebut bodoh nanti salah ya toh. Kalau saya ngomong minim data ya salah juga. Ya, tapi kalau dibilang nama ini dari Yunani ya sekalian aja bilang nama Yahweh itu dari Jawa Tengah, khususnya dari Magelang. Ciptaannya Lukas Sutrisno, kan lebih parah lagi kalau begitu saudara. Ya sorry kalau saya nyebutnya ya itu jadi nggak nyaman ya di telinga. Ya. Nah ini saya katakan para penolak nama Yahweh itu mulai kebakaran jenggot dan menyerang dengan membabi buta. Nah ini kebakaran jenggot dan membabi buta itu juga sebuah istilah. Paham nggak saudara? Bukan orang yang benar-benar jenggotnya kobong, bukan. Ya. Tapi kebakaran jenggot itu artinya ya orang yang kelabaan kayak orang kebakaran jenggot gitu loh. Karena orang yang menerima nama Bapak Yahweh itu semakin hari semakin bertambah dan mulai menyadari kekeliruan. Walaupun mereka masih malu-malu kucing. Ya, artinya ya masih campur-campur lah. Yang tadinya nolak terang-terangan sekarang, oh nama itu benar. Tapi kita juga nggak salah kok panggil nama lama gitu. Ya. Terus yang memberi diri di meterai dalam baptisan pembaharuan semakin bertambah banyak. Saya ini ternyata membaptis orang baik streaming maupun langsung tuh sudah 3.000-an orang, saudara. Semakin hari semakin bertambah banyak, ya. Oke, sekarang saya lanjut yang ke-10. Allah itu bicara hakikat, bicara jenisnya, seperti kamu berjenis manusia. Gabriel, Mikael itu jenis malaikat. Sang pencipta itu jenisnya Allah. Sedangkan Tuhan adalah jabatannya. Seperti saya, manusia jabatannya pendeta.
Yahweh itu adalah personal name atau nama diri. Nah ini saya katakan ya keliru saudara. Kalau dibilang Allah itu adalah bicara jenis, jenisnya Tuhan, itu salah. Allah itu adalah nama pribadi. Bukti bahwa nama pribadi itu tidak bisa dibuat jamak, tidak bisa diterjemahkan. Contoh, ini saya tunjukkan Quran bahasa Belanda. Ya. Di sana dikatakan Inam van Allah. Kenapa bukan Inam van Heer? Bukankah Heer itu adalah Tuhan? Ayo, itu bukti bahwa Allah itu adalah nama diri saudara. Ya. Dan nama itu masih muncul terus. Saudara kalau punya Quran bahasa apapun, tetap nama itu selalu muncul. Paham ya Bapak Ibu? Kemudian ini, ya, ini juga saya tunjukkan Quran dalam bahasa Inggris. Nama Allah juga masih muncul. Itu kata Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah. Ya. Bukan in the name of God. Tidak. Itu arti bahwa Allah itu adalah nama. Dan kalau nama itu mengarah kepada pribadi. Kan saya tunjukkan bukti-buktinya ini. Enggak cuma ngomong doang. Iya toh saudara? Ya kalau nggak percaya ya sudah. Pokoknya saya sudah tunjukkan bukti kan gitu. Ya. Kemudian kita lihat lagi. Bentar ini. Nah ini contohnya ini ya. Kalau saudara yang suka kerja di Microsoft Word, ini Microsoft Word ya. Saudara masuk ke insert, kemudian masuk ke simbol, kemudian saudara masuk ke teks Arab. Nanti saudara akan menemukan jendela seperti ini. Ya, nah itu sudah tertulis alif lam lam ha. Jadi sudah menjadi satu kesatuan. Ya. Tidak seperti apa yang diucapkan oleh orang-orang Kristen penolak nama Yahweh. Mereka selalu berkata Allah itu adalah padanan kata dari kata al-ilah. Itu ngawur saudara. Ngacak-ngacak bahasa Arab itu. Ya. Faktanya Allah itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipecah. Kalau cuma diambil seperti pola Ibrani, iya. Seperti Yahweh itu kan sudah jadi satu kesatuan. Kalau diambil huruf depannya saja Yah, itu orang semua sudah tahu. Paham nggak saudara? Ya. Dan kata ini itu ada kaitannya dengan yang tadi awal saya sudah sampaikan. Ada Alata, Al-Uzza, Al-Mana, Al-Hubal dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian ini. Ya. Ini saya ambil dari surat Ta'aha ayat 14. Di sana dikatakan sesungguhnya aku ini adalah, nah, nama itu terus muncul. Masa bukti-bukti kayak gini masih ditolak juga? Ya kebangetan saja nih saudara. Ya. Atau coba saudara tanyakan sama orang Islam, siapa nama Tuhannya? Namanya loh ya, bicara nama ini sekarang. Ya. Nggak mungkin mereka berkata, oh nama Tuhan saya Amaterasu, nggak mungkin. Berani ngomong seperti itu, dirajam batu pasti. Ya. Jadi kita itu jangan ngarang-ngarang sendiri saudara. Kebanyakan orang-orang Kristen itu ngarang-ngarang sendiri, berusaha untuk membenarkan diri. Ketika diluruskan ngamuk, pendeta berani pecat. Waduh ini kan parah banget. Ya. Ini juga bukti bahwa Yahweh itu bukan Allah. Yahweh itu tidak sama dengan Allah.
Dan bukti yang lain di 12, yaitu Yahweh, yakni mereka yang bilang Yahweh itu hanyalah pelafalan huruf Ibrani dan itu bukan nama. Coba saudara ulang di poin pertama, bahwa Yahweh itu adalah nama. Oke, saya ulang lagi dengan ayat yang lain. Dan kali ini saya ambil dari kitab Romim atau kitab Roma pasal 10 ayat 13. Sekaligus saya akan mengatakan bahwa jangan pernah ada yang berkata nama Yahweh itu hanya di perjanjian lama. Karena ada pendeta yang mengatakan itu kan nama di perjanjian lama, perjanjian baru nggak ada. Nah, saudara lihat di situ, ya, ini di kitab Roma 10 ayat 13. Kikol asher yikra besem Yahweh yimalet. Setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Siapa bilang nama Yahweh tidak ada dalam perjanjian baru? Yesua sendiri mengatakan, aku telah menyatakan namamu. Kalau tidak salah di kitab Yohanan pasal 17. Ya, itu jelas di situ, saudara. Makanya kalau ada orang berusaha untuk mengaburkan pikiran kita, oh itu kan perjanjian lama, perjanjian baru nggak ada. Pernah ada seorang pendeta, saya pernah diceritain, tapi saya nggak perlu sebut namanya pendeta. Ada jemaat di sini yang mau ke Jakarta. Lalu jemaat itu ngomong sama saya begini, Pak, boleh nggak kalau saya tak pingin nginjilin Pak Pendeta di sono? Oh iya, katanya pendeta ini kan suka naik turun ke surga katanya. Ya silakan ditanya gitu. Pada waktu selesai ibadah Pak Pendeta itu ditanyain, Pak, kok Bapak tadi ibadah kok tidak panggil nama Yahweh? Pendetanya ngomong apa? Nggak usah kamu ikut-ikutan pendeta dari Magelang. Itu sesat itu. Mereka tidak sebut nama saya sih. Ya pendeta Magelang kan banyak, saudara. Ya, jadi saya nggak tersinggung. Mereka jangan ikut-ikut tuh pendeta Magelang itu. Yahweh itu sudah ganti nama jadi Yesus katanya. Ya wes karepmu, terserah. Ya saya nggak marah. Ya sudah, memang bisanya seperti itu, suruh gimana, ya kan? Nah, itu anunya tanya, karena dia tanya gini, Bapak pernah nggak tanya Tuhan waktu Bapak naik turun surga itu, pernah tanya nggak sama Tuhan katanya? Oh, Tuhan itu sudah ganti nama katanya, namanya Yesus, kita gampang kok, ngapain pusing-pusing. Itu ikutin pendeta Magelang itu sesat. Padahal dia jemaat di sini, saudara. Ya, itu saya diceritain ya geli juga ya. Sekarang kita lihat yang ke-13. Kita sah-sah saja menggunakan nama Allah. Karena kata Allah ini juga dipakai oleh orang Kristen dan terdapat di inskripsi ML Jimah. Ditemukan pada abad 2 sampai 6 Masehi. Ditemukan di sebuah kota Kristen yaitu Nabatea. Juga inskripsi Zabat tahun 512 Masehi. Jadi baik aku sebagai orang Kristen dan kamu sebagai orang Islam sah-sah saja panggil nama Allah. Nah, ini saya kasih komentar nih. Seharusnya kita menyelidiki kenapa kalau teks aslinya Yahweh kok bisa jadi Allah, itu bagaimana ceritanya. Ini yang harus dijadikan bahan penyelidikan, bukannya malah bebek dan ikuti yang bukan aslinya lalu menganggap itu tidak bermasalah. Nah, ini yang saya katakan ini kurang tepat ya Bapak Ibu, harusnya kita selidiki kenapa kok seperti itu. Ya. Sekarang kita lihat yang ke-14 ya, 14. Nah, ini agak nyinggung nama Yesua ya. Nama Yesua itu
juga bukan salah. Nah, berarti ngakoni toh. Itu benar nama asli Yesus dan kita itu ada di Indonesia. Jadi ya sah-sah saja panggil juru selamat dengan Yesus. Nah ini yang saya bilang ini pembenaran diri saudara. Dan ini ungkapan yang lucu sebetulnya. Jadi kalau begitu nama itu bisa berubah sesuai dengan nama tempat. Saya balik bertanya kepada Pak Pendeta itu saudara. Namamu Sastrowibowo. Terus kalau kamu ada di Cina, namamu jadi berubah jadi apa? Ya. Terus kalau kamu pergi ke Amerika, berubah lagi jadi apa? Dan kalau di Jerman, berubah lagi jadi apa? Jadi kalau begitu nama itu bisa berubah-ubah ya. Padahal Yesus itu bukan nama Indonesia loh, tapi nama Yunani. Dan itu selalu dikasih os semua. Os itu bukan nama. Kalau saudara yang pergi ke Israel kemarin, atau saudara ikutin tour kami di video, itu ada kota Efes, ya, tapi berubah jadi Efesus. Sakai jadi Sakeus, Yakob jadi Yakobus, Saul jadi Saulus, Paulus ya. Nah sekarang bagaimana kalau Pak Atin, Martino, jadi Martinus, Lukas jadi Lukius, kan lucu saudara. Itu saya mengatakan ini ibarat seperti di Indonesia os itu sama dengan Bung Hatta. Apakah namanya Bung Hatta? Tidak, namanya Muhammad Hatta. Bung Karno, apakah namanya Bung Karno? Tidak, namanya Soekarno. Jadi kalau kita mau resmi-resmian ya jangan pakai os, jangan pakai Bung, salah. Ya, jadi kita ini sebagai anak-anak Bapak Yahweh harus semakin hari semakin memahaminya dengan baik. Ya. Nah sekarang yang terakhir 15. Ini masih banyak loh saudara. Tapi ya ini kita akhiri sampai 15 dulu. Nanti Rebo saya sambung lagi, ada lebih lagi ya. Supaya dengan bikin artikel ini, saya nanti akan rangkum jadi satu, sehingga bisa menjadi satu file rangkuman ini untuk bahan pemberitaan nama Bapak Yahweh bagi saudara semua. Ya, kemudian yang ke-15, nama diganti nggak masalah. Buktinya Yakob diganti jadi Israel, Simon juga diganti dengan Kefa, kan gak masalah. Orang-orang Tionghoa juga diganti dengan nama Indo, ya. Jadi Yahweh diganti Allah juga gak masalah. Nah ini saya bikin ilustrasi. Shalom Pak Andi, apa kabar hari ini? Maaf, namaku sekarang adalah Mustafa Latif. Kan lucu saudara. Ya kalau manusia oke-oke lah. Tapi saya sih mengatakan pemilik nama itu bisa diganti. Itu yang mengganti itu otoritasnya lebih tinggi dari orang itu sendiri. Baru bisa. Contoh misalnya, siapa yang mengganti nama Yakub menjadi Israel? Halo siapa? Bapak Yahweh, karena Bapak Yahweh itu otoritasnya lebih tinggi dari Yakub. Sekarang siapa yang mengganti nama Simon jadi Kefa? Halo? Yesua, karena Yesua otoritasnya lebih tinggi dari Simon. Siapa yang mengganti nama orang-orang Tionghoa menjadi nama pribumi? Pak Soeharto. Karena Pak Soeharto ini itu otoritasnya lebih tinggi dari orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Lah sekarang yang jadi pertanyaan saya, siapa yang berani mengganti nama Yahweh
Siapa yang otoritasnya lebih tinggi dari Bapak Yahweh? Ayo siapa? Ya nggak ada, saudara. Lah kok manusia enak-enaknya ganti, saudara? Lah orang Jawa saja ganti nama mesti bikin bubur merah putih kok. Lo betul nggak? Iya toh, lo bener kan? Kok manusia enak-enaknya ganti, saudara? Padahal mengganti identitas itu menurut saya loh ya, itu kriminal. Nggak boleh. Mengganti nama itu sama saja kriminal. Ya. Kriminal adalah kejahatan yang bisa diseret sampai ke kursi pengadilan Tuhan. Jadi saya katakan kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh harus makin hari semakin memahami hal ini. Saya sengaja bikin materi ini untuk memberi hak jawab. Karena selama ini pengagung Bapak Yahweh itu kayak dikuyo-kuyo, saudara. Disesat-sesatkan, ya digoblok-gobloki, dianggap idiot, ya dianggap menghakimi, padahal yang menghakimi mereka. Jadi diwalik kabeh, saudara. Tapi ya sudah, bagi kita enggak apa-apa. Kita bisa menerima nama Bapak Yahweh itu adalah suatu anugerah yang sangat besar. Doa saya untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang mungkin saat ini masih ragu, ya saya doakan supaya saudara tidak lagi ragu dan saudara punya keberanian untuk menyampaikan keselamatan, kebenaran, agar supaya kita sekali waktu kita selamat, kita mati kita akan selamat. Amin. Jangan sampai saudara bilang, loh saya buktinya tidak panggil nama juga, saya begini-begini ya. Ya kalau saudara mau teriak aku anti Tuhan juga nggak akan langsung mati. Ya, tapi inilah yang saya bisa sampaikan dan saya percaya Bapak Yahweh pasti memberikan pertolongan dan perlindungan untuk Bapak Ibu Saudara, dan doa saya untuk yang di rumah, biarlah melalui materi ini pemahaman saudara akan semakin terbuka dan kita akan bersama-sama rapture. Amin. Karena kalau saya lihat kasus ini persis seperti zaman Noah, saudara. Ketika Noah memberitakan kebenaran, oh Noah itu disesat-sesatkan, digoblok-gobloki, digila-gilain, saudara. Ya memang kalau dipikir secara logika, bikin bahtera kok ya di atas gunung. Kalau bikin bahtera itu di pantai masuk logika. Tapi kalau di atas gunung ya semua orang akan mengatakan gila. Makanya di sini yang dibutuhkan adalah ketaatan. Dengan kita taat, kita pasti selamat. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami sampaikan ini menjadi berkat bagi umat-umat-Mu semua, sehingga mereka bisa menerima nama kudus Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Karena kami tahu ini adalah menyangkut keselamatan kami. Terima kasih ya Bapa Yahweh, terpujilah Engkau. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Kita akan, tidak ada pengumuman. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Amin. Ken Yehirata Yair Yahweh panau eleka
위훈에가 아멘. ken yehirata. 예사야훼 바나오 엘레카 와야셴 레카 샬롬. 아멘. ken yehirata. Baruk atapa ero faruk atapa sare. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka ufri atmat ka ufri fahem teka syekar ala peka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum Isyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata momoy kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua Hamasya beruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevarechecha וישמרך יברכך יאר יהוה תנאו אליך ויגונך יברכך וישמרך יברכך ישעיהו תנאו אליך ויגונך וישק לך Shalom, shalom. V'yasem lecha. Shalom, shalom. Yevarecha, v'yismecha, yevarecha. Selamat pulang Bapak Ibu, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.